Pemirsa masih di VOA Pop News. Kali ini kita akan berkenalan dengan imigran asal Somalia, Ilhan Omar. Beliau adalah seorang muslimah wanita dan mendobrak sejarah di Amerika sebagai seorang muslimah pertama yang dilantik sebagai anggota DPRD Minnesota pada pemilu tahun lalu ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan mengenal sosok Ilhan Omar lebih dekat. Usianya baru 34 tahun dan dia memberikan semacam harapan gitu ya bagi kaum, tidak hanya kaum muslim tapi juga kaum imigran di Amerika, khususnya di Minnesota. You solemnly swear or affirm. Dengan bersumpah menggunakan Al-Quran, I do. Congratulations. Ilhan Omar resmi menjadi muslimah pertama yang menjadi anggota DPRD negara bagian Minnesota. And if you could please say I do after I finish. Ilhan Omar bersama 200 orang lainnya diambil sumpahnya untuk memegang amanah rakyat di wilayah masing-masing sebagai anggota DPRD maupun Senat di tingkat negara bagian Minnesota. Kemenangan ini menjadi titik terang di tengah muramnya berita terkait meningkatnya sentimen anti-Muslim di Amerika. It sort of provides a counter narrative to say, well, all is not bad, that there is good, and if someone like Ilhan, who has all of the odds against her, can succeed, then we are able to see that as a country we do have a balance of both good and bad, and that we just have to figure out a way to come together and make sure that we are amplifying the voices of good. Ilhan Omar terpilih bukan hanya berkat dukungan diaspora Somalia di Minnesota, namun juga dengan merangkul suara di luar komunitasnya. Politics is the art of inclusion, and Ilhan Omar has practiced inclusive politics, and she has been able to put forth a candidacy that is attractive to largely white liberal group of voters, and she has convinced them that she is the best candidate. Kemenangan imigran Somalia ini menjadi inspirasi bagi warga bahkan di luar Amerika. Hearing about young people who are running for elected office in Kenya and in Somalia, because they were inspired by my race. I think messages like that truly put things into focus and sort of, I think, amplify the level and the magnitude of what we've been able to do here. Di tengah meningkatnya sentimen SARA pasca kemenangan Donald Trump, komunitas Muslim Minnesota bersyukur memiliki wakil rakyat seperti Ilhan Omar. Ethos of America that can embrace a Somali American hijab-clad woman as their representative. I think that says something amazing about America. Inilah tantangan bagi Ilhan Omar. Bagaimana ia dapat memenuhi harapan sebagai sosok yang mampu mendobrak sejarah. Demikian laporan tim VOA. Wah, inspiratif banget ya kisahnya. Benar banget, dan sukses terus untuk Ilhan Omar. Nah, Ilhan Omar ini kan dari Somalia ya, dari Afrika, dan memang di Amerika ini banyak sekali imigran-imigran keturunan Afrika, dan sebagian besar juga adalah beragama Islam. Karena itu di sini seiring dengan pesatnya perkembangan agama Islam, semakin banyak juga bermunculan masjid-masjid. Termasuk yang akan kita samperin kali ini adalah sebuah masjid di Kentucky ya. Benar sekali, tapi bukan ayam ya Kentucky ya. Kita akan ke negara bagian Kentucky di Amerika, tepatnya di kota Lexington. Kita akan berkunjung ke masjid yang namanya Bilal Ibn Rabah. Yeah, masjid is in Islam, the masjid is the center of a community. It's not only the place for prayers, but it's a place where everybody get together, know each other, build a better community and society, and being a positive member of the society. Pentingnya memiliki sebuah masjid menjadi cikal bakal berdirinya masjid pertama di kota Lexington, negara bagian Kentucky. Sekelompok Muslim Amerika keturunan Afrika mendirikan Masjid Bilal Ibn Rabah pada tahun 1975. Sempat berpindah-pindah lokasi, 3 tahun kemudian mereka berhasil mendapatkan lokasi permanen di Jalan Georgetown. Namun seiring dengan bertambahnya komunitas Muslim di kota ini, Masjid Bilal pun kembali berpindah lokasi pada tahun 2004. Di atas tanah seluas hampir 1 hektar ini, Masjid Bilal yang baru dan lebih besar berhasil dibangun dengan biaya $1,7 juta dan diresmikan akhir tahun 2015. This is the first masjid which is purpose-built masjid. That is from ground up, it is meant like a masjid. It is not like bought a house and turning into masjid. Jemaah masjid ini amat beragam, berasal dari berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah Bambang Sutarjo, yang juga anggota Dewan Wali dan pengurus masjid ini. Jadi insya Allah dengan flexibility waktu yang saya punyai, itu bisa memikirkan
akhirat dan bisa berbuat baik pada orang-orang lain dan community, tidak saja ke komuniti Islam tapi juga komuniti di Lexington pada umumnya. Selain itu, Masjid Bilal juga dikenal karena kesetaraan gender yang dipromosikannya. The other thing is that this is the one of the masjid where the women have equal participation in the masjid decision making and the part of the board, and we treat them as the equal member of the community. We don't want to have a separate compartment or separate area for the women because we think they are as important for the mosque as we are. Selain mengadakan sholat rutin dan madrasah, kegiatan Masjid Bilal cukup beragam. Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, masjid ini mengadakan sholat Id dan karnival mengundang komunitas muslim lain di Lexington. Setiap hari selama Ramadan, mereka juga mengadakan iftar yang dihadiri ratusan muslim yang ingin berbuka puasa. Sementara di lokasi masjid yang pertama, kini digunakan sebagai pusat komunitas dengan berbagai aktivitas sosial seperti tempat pelatihan kerja, klinik gratis, dan bank makanan. Pelan ini diberikan kepada siapa saja, tidak melulu warga muslim. Yes, the Share Center is a resource center. And our biggest focus is helping the community, which is basically with employment, and that is helping ex-offenders, ex-offenders, which means people who are coming out of prisons or jails, people that has been convicted of a offense, been in trouble, and then those who have not been in trouble. Everyone's welcome for a job. Setiap 2 minggu sekali pada akhir pekan mereka menyiapkan dan membagikan kotak-kotak makanan kepada warga kurang mampu di sekitarnya. Because ultimately, this is what our religion teaches, that we aren't on this earth to just go about our own lives, but we have to think about the people around us, that we have to serve others and look out for others. Dari Lexington, Kentucky, Nia Iman Santoso, Stella Now, VOA. Pemirsa, beragam kisah menarik lainnya seputar Ramadan di Amerika juga bisa loh dibaca di situs www.voaindonesia.com atau di Facebook VOA Indonesia dan Twitter @voaindonesia. Waktunya pamit dulu, saya Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar, sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Bye. Bye. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh masyarakat Muslim Indonesia dan masyarakat Muslim Amerika lainnya. Semoga bulan suci Ramadan membawa kedamaian dan kesucian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan umat Muslim, umat Kristiani, dan umat seluruh yang ada di Amerika.